Yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pelausan, Bapak Siswanto SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pelausan serta tenaga pendidikan SDN Pelausan yang insya Allah hari ini sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam acara rencana tindak lanjut parabola program ekstrakurikuler sepak bola berbasis project oleh beliau Bapak Zaini Rahman Zazali SPD dari SD Negeri Pelausan tanpa arah suatu apapun. Marilah kita sebagai ungkapan rasa syukur kita ikrarkan di kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan junjungan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan selamat yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya membawakan acara pada hari ini. Untuk acara pada hari ini yang pertama nanti pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat presentasi program ekstrakurikuler parabola, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin, Bapak Ibu dimohon untuk mundur kembali. Untuk acara yang selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada beliau Bapak Siswanto SPD
Waktu dan tempat kami persilakan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Pelausan, karyawan beserta PTK SD Negeri Pelausan yang saya banggakan, puji syukur saya banggakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi siang hari ini kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam selalu tersanjung ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memuji syukur alhamdulillah bahwa hari ini nanti akan ada sosialisasi rencana tindak lanjut parabola program ekstrakurikuler sepak bola berbasis proyek yang akan dilaksanakan oleh Bapak Zaini Rahman Zazali SPD di SD Negeri Pelausan. Oleh karenanya selamat kepada beliau, semoga nanti program ini dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan prestasi SD Negeri Pelausan waktu yang akan datang. Dan marilah nanti kita ikuti bersama-sama, semoga dapat menambah ilmu saya dan teman-teman. Nah, monggo nanti kita ikuti apa yang telah diprogramkan dan insya Allah semoga nanti dapat berjalan dengan baik. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Kepala SD Negeri Pelausan, Bapak Siswanto SPD. Acara yang selanjutnya yaitu yang keempat, presentasi program rencana tidak lanjut parabola program ekstrakurikuler sepak bola berbasis proyek yang akan dibawakan oleh Saudara Zaini Rahman Zazali SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Pelausan, Bapak Siswanto SPD, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Pelausan dan juga tenaga pendidikan SD Negeri Pelausan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rencana tidak lanjut parabola atau program ekstrakurikuler sepak bola berbasis proyek. Ya, ini merupakan suatu tugas dari program PPKG atau program pengembangan kompetensi guru olahraga, khususnya di SD Negeri Pelausan pada di Kabupaten Projo pada umumnya. Lanjut. Dibicarakan lagi Bu. Ya. Pakai yang ini, bukan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang akan saya sampaikan adalah latar belakang. Latar belakang di sini yaitu yang pertama adalah misi dari sekolah kita, yaitu yang mewujudkan lingkungan yang ramah, edukatif dan rekreatif. Nah, dalam hal ini di mapel sepak bola, nanti di mapel PJOK yaitu yang akan saya ambil adalah di edukatifnya, yaitu tentang pembelajarannya. Yang kedua yaitu
Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan program parabola melalui sport education model yang terintegrasi kegiatan proyek profil pelajar Pancasila P5. Dalam hal ini sport education model adalah suatu program yang bertujuan kepada peserta didik, di mana peserta didik tidak hanya belajar tentang ilmu sepak bolanya, tapi mereka juga nanti akan berperan tidak hanya sebagai pemain, nanti juga bisa berperan sebagai wasit, berperan sebagai supporter, berperan sebagai sebagai pelatih dan juga yang lain. Ini khususnya di mapel sepak bola. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran PJOK di SD Negeri Pelausan perlu menawarkan pengalaman belajar olahraga yang bermakna dan kontekstual, salah satunya melalui permainan sepak bola yang perlu dikembangkan untuk menanamkan kecintaan terhadap olahraga. Yang keempat yaitu aset manusia. Dalam hal ini di SD Negeri Pelausan sudah ada ya, di sini ada aset manusianya, ada aset fisik, aset sosial, serta aset finansial yang terdapat di SD Negeri Pelausan dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini mengajak murid untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tujuan program yang pertama adalah mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga, manipulatif dan kebugaran. Yang kedua, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Dalam hal ini tidak hanya yang pintar saja, tapi juga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Nah, di sini bisa kita masukkan pada saat setelah selesai tes atau UTS, nah kita bisa masukkan atau dinamakan biasanya kelas meeting. Semuanya peserta didik yang terlibat. 4. Mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. 5. Membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. 6. Menghargai ritual dan konvensi olahraga. 7. Mengembangkan kemampuan membuat keputusan rasional dalam olahraga. 8. Mengembangkan pengetahuan tentang olahraga sepenuhnya. 9. Terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, capaian langkah hasil yang diharapkan dengan program parabola ini. Kenapa saya mengambil program parabola? Itu singkatan dari program ekstrakurikuler sepak bola ya. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah memupuk kerjasama dan gotong royong atau kolaborasi baik guru dengan guru, murid dengan guru. Yang kedua, mengembangkan kreativitas murid melalui sepak bola, memanfaatkan ruang dan juga aturan dalam permainan. 3. Menumbuhkan kepemimpinan murid melalui kesadaran terhadap budaya kreatif beraktivitas, baik ya, berani menyampaikan pendapat dan rasa tanggung jawab. Keempat, menumbuhkan kesadaran murid terkait pentingnya menjaga kesehatan diri, terlibat aktif baik di permainan ataupun saat bersama teman. Lanjut. Struktur program dan mitra. Program ini tidak akan berjalan tanpa adanya program struktur yang jelas dan juga mitra. Mitra dalam hal ini adalah sesuatu organisasi atau mungkin lembaga atau mungkin warga sekitar ya. Tentunya harus terlibat. Struktur program yang pertama melibatkan berbagai pihak internal sekolah, dalam kurung semua warga sekolah, dan pihak eksternal. Dalam hal ini adalah KKG PJOK Kecamatan Bulo. Yang kedua, murid kelas 5 dan kelas
6. 3. Pelaksanaan program akan dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat di setiap minggunya. Kemudian di bawahnya adalah yang seperti saya sampaikan tadi adalah mitra. Mitra di sini adalah satu, melibatkan pihak eksternal seperti tadi yang sudah ada di atas, KKG PJOK Kecamatan Bruno. Yang kedua, guru kelas 5 dan 6 dan mapel PJOK. 3. Orang tua murid kelas 5 dan 6. Kenapa saya mengambil kelas 5 dan 6? Karena memang nanti bertujuannya adalah untuk mengikuti kegiatan eksternal di luar sekolah. Lini masa kegiatan. Adapun persiapan kegiatan, yang pertama adalah peluncuran program dimulai dari 29 Agustus sampai dengan 20 September 2024. Nah, ini lini masa kegiatannya. Yang kedua adalah pengumpulan informasi, yaitu mencari tahu atau menyampaikan sosialisasi ke peserta didik, yaitu pada tanggal 23 September sampai 18 Oktober 2024. Yang berikutnya adalah pengembangan dan umpan balik. Ini mulai di 21 Oktober sampai dengan 28 November 2024. Kemudian di bulan Desember ada promosi dan event kegiatan. Ini biasanya ketika sudah selesai tes. Adapun perkiraannya adalah tanggal 10 Desember sampai dengan 20 Desember sebelum liburan sekolah. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sumber daya. Pentingkah sumber daya pada kegiatan ini? Sangat penting Bapak Ibu. Yang pertama adalah aset sekolah, yaitu ada kapasitas yang mendukung. Dalam hal ini adalah aset manusia, ya. Kepala sekolah, yaitu mendukung penuh, ya. Guru dan wali kelas mampu mendampingi murid. Tidak hanya kepala sekolah yang mendukung, tapi juga guru dan wali kelas mampu mendampingi murid. Kemudian murid melaksanakan program dengan tanggung jawab aktif dan kreatif. Kemudian aset fisik, ya. Aset fisik di sini yang pertama adalah sarana prasarana sekolah untuk mendukung program tersebut. Nah, di sini sudah ada ya halaman sekolah. Yang kedua ada lapangan sepak bola, dan 3 dan berikutnya adalah peralatan olahraga, baik bola, sepak, cone, marker. Yang berikutnya adalah aset yang tidak kalah pentingnya atau yang sangat penting dalam hal ini Bapak Ibu, yaitu aset finansial. Bukawi biasanya ini bose. Ya, aset finansial dalam hal ini adalah dana bos, ya, untuk pengadaan sarana prasarana peralatan olahraga. Nah, di sini yang sangat penting dan tidak kalah menariknya adalah aset finansial. Yang berikutnya aset yang tidak kalah penting juga dari sini adalah yang terakhir adalah aset sosial. Aset sosial di sini adalah, ya, kalau sudah aset manusianya ada, aset fisiknya sudah terpenuhi, finansialnya sudah sudah seimbang atau sudah berjalan, yang terakhir adalah aset sosial. Nah, di sini aset sosial kalau ketiga-tiganya sudah jalan, maka aset sosial juga harus jalan. Dalam hal ini adalah kerjasama dan dukungan warga sekolah. Duwe finansial, duwe fisik, terus manusianya sudah ada, tapi dukungan dari warga sekolah tidak ada, juga kegiatan atau program ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kolaborasi atau kerjasama dan gotong royong warga sekolah, ya. Dalam hal ini agar biasanya ketika kita akan mengikuti kegiatan di eksternal atau di luar sekolah, tidak bisa menggunakan sepenuhnya aset finansial atau dari dana bos sepenuhnya. Perlu adanya mungkin iuran dari warga sekolah, ya, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, yang berikutnya adalah evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini kriteria keberhasilannya adalah, ya, program ini dikatakan berhasil apabila
tujuan program tercapai dengan baik sesuai dengan indikator yang telah direncanakan. Kemudian metode evaluasi. Evaluasi dari program ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap pra-kegiatan, proses kegiatan, dan akhir dari kegiatan. Kemudian evaluasi dilaksanakan untuk melihat yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, memilih strategi yang tepat dengan berbagai alternatif. Yang ketiga, monitoring perubahan yang muncul ya. Yang empat, mengukur dampak dari perubahan. Nah, tantangan yang sering terjadi Bapak Ibu. Tantangan yang sering terjadi, yang pertama adalah konsistensi dan keberlanjutan dari program tersebut atau program parabola tersebut. Yang kedua, keterlibatan dari warga sekolah, ya, kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid dalam hal ini ya, belum semuanya terlibat aktif. Ya. Solusi, yang pertama solusinya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan terkait program parabola kepada semua warga sekolah. Oh maaf, edukasi ya, tulisannya kurang. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Demikian untuk presentasi dari program parabola tersebut yang nantinya akan kita jalankan atau akan saya jalankan di bulan akhir Agustus nanti dengan Nah, mungkin setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab atau mungkin yang mau ditanyakan dan atau mungkin mau menambah atau masukannya. Monggo saya persilahkan. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan paparan tentang program parabola dalam tanda kutip ya. Mungkin tadi saya kurang begitu memahami, mungkin perlu dijelaskan kembali tujuan dari ekstra program tersebut. Terima kasih. Namanya dulu. Oh, ada nama ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulase, guru SD Negeri Bangsa, kebetulan mengajar di kelas 6. Terima kasih kepada Bu Sri Mulase atas pertanyaannya. Tujuan dari program tersebut. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dari minat bakat anak. Yang kedua, di lingkungan sekitar kita itu di sini memang basicnya lebih cenderung ke olahraga, gitu, terutama di sepak bola. Yang berikutnya, di eksternal kita, di lingkungan kita, baik SD Negeri Pelausan atau di Desa Blimbing atau di Gugus Jambean ini, itu memang program unggulan atau kegiatan unggulan di Popda baik tingkat kecamatan itu memang sepak bola jadi unggulan. Nah, kenapa saya mau mengembangkan program sepak bola ini? Yang pertama tujuannya itu ya, agar siswa-siswa kita bisa masuk di Popda, khususnya mewakili di tingkat gugus Jambean atau mewakili di tingkat kecamatan, tentunya mewakili gugus Jambean. Itu yang tujuannya itu. Dan alhamdulillah meskipun kegiatan belum berhasil, sudah ada siswa-siswa kita yang bahkan bisa sampai tingkat kabupaten dan memperoleh juara di tingkat kabupaten. Ikut jawabannya Bu Mulat. Ada yang lain monggo mau menambahkan mungkin agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lebih sempurna. Perkenalkan, saya Siti Halimatun Natifah, GPAI SD Negeri Pelausan, ingin menanyakan tentang manfaat dari kegiatan tersebut dan nilai positifnya. Terima kasih. Yang pertama
yaitu menumbuhkan karakter peserta didik, ya, karakter peserta didik agar lebih berkarakter lagi. Yang kedua, kepemimpinan dari peserta didik, ya, di permainan sepak bola tidak hanya istilahnya itu ngedambal dardul mencetak gol, tapi ada di situ ada kepemimpinan, di mana setiap individu, setiap peserta didik itu diberi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini mungkin sesuai posisinya. Kemudian manfaatnya yang pertama adalah terlepas dari manfaat tadi di kegiatan eksternal, contohnya Popda dan yang lain. Yang kedua adalah kebugaran, ya, kebugaran dari siswa tersebut akan lebih bertambah dengan kegiatan tersebut. Terima kasih. Monggo yang lain. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada dari pemaparan saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mohon maaf mungkin pada pemaparan hari ini mengganggu kegiatan aktivitas pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang selanjutnya yaitu doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Subur. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Sekian dari sosialisasi rencana tindak lanjut parabola. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.